Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya adalah Muhammad Rizky dari kelas 11 TJKP 1 absen 35. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara membuat project Django dan juga bagaimana membuat CRUD di framework Django. Yang pertama kita install dahulu Django frameworknya. Baik, di sini kita akan yaitu dengan sintaks Django admin start project dan nama projectnya adalah kita beri nama main project. Ketika sudah, kita coba masuk ke direktori projectnya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan merunning app-nya untuk mengumpulkan app dan database-nya. Start app nanti akan bertambah sebuah folder yang bernama app. Nah, di sini kita bisa seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah ada project app-nya karena kita sudah melakukan running. Jadi kita akan membuat sebuah project dari sini. Nah, di sini kita langsung saja, saya sudah membuat project Django yang sudah lengkap dengan CRUD. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, ketika kita sudah melakukan run start app, ya akan muncul sebuah folder app. Nah, di sini kita bisa masuk ke settings. Nah, di sini kita mencari installed app, apa yang terinstall. Installed app. Nah, di sini ada tambahan karena ketika kalian menginstal pertama kali ini akan tidak ada. Jadi kita tambahkan secara manual. Nah, setelah itu kita juga sedikit mendeklarasikan yaitu adalah import OS untuk mengambil sistemnya. Dan jangan lupa untuk menekan app ini. Nah, untuk kita membuat view yang pertama kali, kita harus membuat folder namanya template. Nah, folder ini berisi HTML. Jadi di sini kita bisa menggunakan HTML biasa dan juga CSS seperti web biasanya. Nah, setelah itu untuk kita bisa menampilkan web ini, kita harus ke URL. Nah, di sini saya buat register. Nah, maksudnya di sini adalah path register URL-nya, dan di sini akan menggunakan function register yang mempunyai nama register. Nah, ini akan diatur di views.py. Nah, di sini kita memanggil register, ini adalah memanggil function dari view. Nah, ini akan mengisi parameter dengan request dan akan mengembalikannya dengan mengambil nama HTML-nya. Jadi ketika saya running
run server. Jadi untuk melihatnya kita bisa melakukan perintah seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke URL yang dituliskan di sini, yaitu ada register. Oke, di sini sudah tampil HTML register. Nah, di sini sudah tampil. Nah, setelah itu yang pertama kita akan lakukan adalah kita bisa menginstal Bootstrap. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstal Bootstrap. Jadi untuk melakukan install Bootstrap, teman-teman bisa melakukan npm i Bootstrap untuk menginstal Bootstrap, dan kalian bisa mempindah foldernya di folder statik. Jadi folder statik ini kita juga harus setting terlebih dahulu agar bisa digunakan. Yang pertama kita bisa gunakan di setting. Nah, kita akan mencari, nah ini static URL. Ini yang akan, jadi ketika kalian menginstal pertama kali ini masih kosong, jadi kalian harus mendeklarasikannya terlebih dahulu untuk nanti linknya dengan HTML kita. Nah, setelah itu kalian bisa mempindah Bootstrap dari node modul ini mengarah ke statik. Nah, jadi di statik ini kalian bisa menambahkan file CSS atau JS. Di sini saya menggunakan Bootstrap agar lebih mudah. Nah, untuk memanggilnya, kalian pertama akan mendeklarasikan seperti ini. Kalian akan mengambil folder statik dan akan mengambil isi dari statik tersebut. Nah, di sini saya mau mengambil bootstrap.css dan juga bootstrap bundle.min.js. Di sini juga CSS, berarti CSS dan juga JavaScript-nya. Nah, yang pertama kita bisa lakukan sebuah CRUD. Yang pertama itu adalah create. Yang pertama kita bisa mencari, kita pertama sudah membuat from pendaftaran register. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita bisa menglinkkan URL ini ke post user. Nah, ke post user. Nah, nanti di sini kita akan membuat function, dan jangan lupa untuk di sini kita mengimport dari view. Kita harus menuliskan function-function apa yang kita import. Nanti kalau tidak akan terjadi error. Nah, di sini kita akan beri nama post user. Di sini kita akan membuat variabel, email berisi apa, alamat berisi request post dari name dari setiap inputan, dan di sini jika user yang dari models. Nah, di sini kita juga harus membuat model, kelasnya adalah user, dan ini adalah kolom-kolomnya. Nah, di sini kita bisa mendeklarasikan di sini jika tabel user kita mengambil objeknya, jika user ID-nya sama yang diinputkan dan ada di tabel, maka akan memberitahukan message seperti berikut. Nah, ketika salah dan ketika belum ada akan menambahkan pada tabel tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk register HTML-nya kita akan mengarahkan actionnya ke URL post user dengan metode post, dan juga di sini kita harus mencantumkan CRF token, dan juga di sini untuk bisa menampilkan pesan errornya kita bisa lakukan perulangan. Jadi jika ada pesan dan akan melakukan perulangan agar dapat
memperlihatkan semua pesannya, kita bisa menulis seperti ini. Jadi ini untuk message text-nya saya buat agar ketika dia error atau sukses dia akan berubah dengan cara kita setting display. Nah, di sini saya mendeklarasikan, pertama saya mengambil dulu dari message-nya dan saya mengimport. Nah, setelah itu ketika sukses dia akan mengirimkan pesan sukses, ketika warning dia mengirimkan pesan warning, ketika error dia mengirimkan pesan danger. Nah, itu berguna buat apa? Jadi di sini agar saya menggunakan bootstrap dan di sini bisa akan menjadi kelas danger atau sukses. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ketika ID-nya sudah ada, dia akan error. Tapi ketika usernya belum ada, dia akan berhasil dengan alert yang lebih baik. Nah, di sini juga berubah menjadi hijau karena dia menggunakan bootstrap sukses. Jadi create sudah bisa tampil. Yang pertama, yang kedua kita akan melakukan read atau menampilkan semua data. Nah, di sini saya membuat tabel yang akan menampilkan semua data. Di sini yang pertama kita membuat tabel terlebih dahulu. Dan ketika sudah, kita bisa ke view. Kita melihat view. Kita membuat dulu. Di sini function all data. Di sini dapat dilihat jika data user berisi semua objek, semua akan tertampilkan, di mana akan ditampilkan di all data HTML. Dan di situ kita deklarasikan di sini seperti biasanya dan juga kita panggil di sini agar tidak error karena kita mengimport functionnya. Setelah itu di all data HTML kita lakukan perulangan untuk menampilkan semua usernya. Jadi seperti ini. Klik return confirm username, user ID. Nah, di sini saya mengambil user ID, username, email, alamat. Nah, jadi untuk saya dapat melihatnya kita bisa di sini kan data. Nah, otomatis sudah masuk. Tadi ID 3 dan juga emailnya, alamat. Jadi data sudah bisa. Nah, setelah itu kita bisa melakukan update. Nah, di sini kita sama, hanya saja akan melakukan perubahan untuk setiap value-nya. Yang pertama kita melihat view, update data. Nah, di sini ada dua, yaitu adalah post update dan juga update data. Karena kita akan mengambil ID-nya, ID berapa yang akan kita ubah. Nah, di sini get user ID. Nah, ini user ID, ini kita panggilannya username password. Ketika setelah perubahan kita bisa men-save dan ketika sukses akan ada sebuah pemberitahuan. Dan juga di update data kita juga memiliki sedikit perbedaan dalam URL SPY-nya. Di sini akan menuliskan user ID-nya berapa. Dan juga di sini terdapat juga URL untuk post datanya. Nah, setelah itu kita bisa mencobanya. Coba kita update. Sini saya ambil ID 1. Nah, di sini saya mengedit alamatnya menjadi Pati. Nah, di sini berhasil diupdate. Kita coba lihat. Berarti mungkin kita harus hidupkan dulu database-nya.
pernah konekkan dulu. Nah, itu kita coba kita update. Nanti berhasil diupdate, kita masuk ke AlData dan di sini masih belum. Mungkin kita dapat mencoba yang lainnya. Nah, mungkin kita akan melakukan CRUD yang di sini. Kita coba akan untuk update, kita akan melakukan update, kita akan melakukan di sini. Kita coba ganti username-nya. Kita coba update, kita kembali. Nah, di sini sudah bisa. Nah, di sini sudah, dan kita bisa mencoba lagi. Di sini kita ubah saja username menjadi ini. Nah, berhasil diupdate. Kita coba. Nah, di sini sudah berubah. Nah, kita akan mencoba delete-nya. Jadi kita untuk delete-nya yang pertama kita tidak perlu menggunakan HTML. Kita hanya perlu seperti ini. Nah, di sini kita bisa gunakan url.py seperti ini. Nah, di sini akan delete usernya, akan memanggil ID-nya berapa, dan akan memanggil function-nya user, mengambil user objek, get user ID, dan menghapusnya. Nah, ketika sukses berhasil di delete dan akan mereturn function-nya kosong. Oke, kita coba. Sini kita delete. Oke, di sini sudah berhasil dan kita berhasil melakukan CRUD simbol dengan Django. Jadi sekian itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.